Bismillahirrahmanirrahim. Bidayah qoblal bidayah. Ibtida qoblal ibtida. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan. Tahiyatan min indillah. Tahiyatan yukramu biha ahlul jannah. Tahiyatan tudahilul quluba syururan. Wassalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashabul fadilah. Jami'ul hay'atu tahkim fi hadihil munasabah. Sahibul fadilah, ra'isul jalsah, wa ya ayyuhal hadiruna wal mahbubun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Awalan, hayya bina nashkuru syukran kasiran ilallahi azza wa jalla alladhi qad a'tana ni'matan kasiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadal waqtil mubarak. Saniyan, salatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi qad hamalana minad dhulumati ilan nur wa kadzalika ila syiratil mustaqim wa akmala hayatana binuril islam wal iman wal ihsan. Ayyuhal mustami'un, ismahu li an uqaddima amamakum jami'an li ahtuba khutbatan Indonesia tahtal unwan birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah berbakti kepada kedua orang itu adalah kewajiban kita semua. Jadikanlah berbakti itu yaitu penyembahan dan pengesahan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana di dalam hadis dijelaskan. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya yastadinuhu fil jihadi faqala ahayyun walidaka qala na'am qala fafahima fajahid. Artinya ada seseorang yang berjalan menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya, wahai Rasul, saya ingin berjihad. Rasul pun bertanya, apakah kamu masih memiliki kedua orang tua? Laki-laki pun itu menjawab, iya masih. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, berjihadlah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Hadis tersebut menjelaskan bahwa prioritas utama untuk berjihad yaitu lebih baik berbakti kepada kedua orang tua. Nah, berbakti kepada kedua orang tua ini yaitu dengan memuliakannya, teman-teman. Seperti halnya kita berbuat baik kepada orang tua, memuliakannya, tidak mencaci maki, tidak murka, dan lain sebagainya. Memuliakannya ini dengan menjaga nama baik kedua orang tua kita, teman-teman ya. Menjunjung tinggi derajatnya, jangan mencaci maki beliau. Karena beliaulah yang telah mendidik kita dari kecil hingga dewasa hingga sekarang ini. Ya, kalau bukan orang tua, siapa lagi yang membesarkan kita? Seperti halnya ada potongan ayat yang menerangkan tentang berbakti kepada kedua orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, teman-teman, berbakti kepada kedua orang itu tidak lepas dari ajaran Islam, teman-teman, yaitu birrul walidaini, yaitu akhlak yang mulia. Kita menghormati kedua orang tua, itu adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah dimanapun kita berada. Mentaati kedua perintah tersebut selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dicintai oleh Allah, ketahuilah ibu yang mengandung kita selama 9 bulan di dalam perutnya dan menyusui kita selama 2 tahun. Sedangkan ayah yang mencari nafkah dan rezeki yang halal sejak fajar menyingsing hingga sampai terbenamnya matahari. Menghadapi cuaca yang sangat panas dan dingin, hujan dan teriknya matahari pun mereka terjang. Hujan membasahi tubuhnya dan panas yang membakar kulitnya, teman-teman. Maka janganlah kita durhaka kepadanya, janganlah membentak-bentaknya, akan tetapi hormatilah, sayangilah, dan mematuhi peraturan yang tetap terhadap orang tua kita. Sebagaimana seseorang dapat mencapai surga dengan berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam hadis ya dijelaskan, rahima anfuhu, summa rahima anfuhu, summa rahima anfuhu, kila mini Rasulullah.
Qala man adraka walidayhi indal kibara ahaduhuma aw kilayhuma summa yadkhulul jannah. Nah, jadi di sini teman-teman artinya dijelaskan, sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina. Ada yang bertanya, siapa wahai Rasulullah? Beliau bersabda, sungguh hina orang yang telah mendapati kedua orang tuanya yang masih hidup atau salah satu dari keduanya ketika mereka telah tua namun justru tidak masuk surga. Yaitu siapa? Yaitu orang-orang yang tidak menghormati kedua orang tuanya, yang tidak merawat kedua orang tuanya. Nah, hadis ini teman-teman menjelaskan bahwa kita bisa masuk surga dengan hal secuil itu, Pak. Kan enggak, orang tua itu merawat kita, dan sebaliknya jika orang tua kita sudah tua, maka kita yang akan merawat orang tua kita. Nah, jadi kalau sekarang ini banyak tuh malu sama orang tuanya, ada yang hingga teman-teman bilang min zalik, hingga tidak mengenali orang tuanya dan lain sebagainya, hingga ditelantarin dan lain-lain. Ya Allah, jika seperti itu teman-teman, maka dampaknya yaitu akan berdampak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Karena kenapa? Ya, karena orang tua itu yaitu orang tua kita di dunia ini, akan tetapi itu juga menyalurkan ke hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahu fil ridal walidain wa suhtullahi suhtil walidain. Artinya, ridha Allah terdapat pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah terdapat pada murka kedua orang tua kita. Itu teman-teman ya, itu di sini diterangkan hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban dan Hakim. Nah, teman-teman, apalagi terakhir pesan dari saya pribadi, apalagi hal sekarang anak itu kan tidak jauh dari orang tuanya, itu tidak jauh dari pohonnya. Seperti halnya anak itu tidak jauh dari orang tuanya. Sebagai cerminan yang baik, alangkah baiknya kita sebagai orang tua itu berperan aktif, berperan yang paling utama untuk anak kita, terutama nih berperan sebagai seorang ibu, itu yang paling utama. Nah, teman-teman, ibu adalah sebagai contoh suri taulah dengan baik buat anaknya. Nah, karena kenapa? Anak itu pasti melekat dengan seorang ibu. Nah, jika ibunya tidak berperangkai yang baik, tidak dalam mulutnya tidak mengeluarkan kata-kata yang baik, alangkah baiknya di situ kita rubah semuanya. Ya, karena kenapa? Anak itu akan melihat, mencontoh dan mendengar apa yang orang tua itu katakan, lakukan. Nah, karena kenapa? Jadi kita jangan berhenti berilmu, ya, bermunasabah, mencari guru, mencari ilmu. Meskipun sudah menikah, sudah punya anak, itu tetap ilmu tetap dicari. Karena kenapa? Nah, di sini teman-teman ada seorang penyair ini yang sangat-sangat saya sukai, ya. Al-ummu madrasatul ula idza a'dadtaha a'dadtu sya'ban thayyibal a'rab. Nah, ibu itu adalah madrasah utama bagi anak-anaknya. Nah, jadi sekolah utama. Jadi bukan sekolah, bukan halnya di luar, di sekolah formal, tapi yang paling utama yaitu pendidikan dari orang tuanya, dari seorang ibu, dari di rumahnya. Nah, jika engkau persiapkan ia dengan baik, maka halnya engkau persiapkan bangsa yang baik, pokok pangkalnya. Nah, jadi kalau kita udah mempersiapkan dia, maka jari-jari payah kita tadi, anak yang kita didik itu akan menjadi pangkal yang baik dalam negeri kita, dalam daerah kita, dalam dunia kita. Jadi alangkah baiknya kita menjadi guru yang baik nih buat anak-anak kita, mengayomi anak-anak, mengasihi anak-anak, menjadi pendengar setia anak-anak. Nah, jangan sampai waktu anak-anak ingin cerita, aduh ibu capek dan lain-lain kayak gini. No, ya jangan. Jadi kita harus berperan aktif di situ ya, pendengar setia, karena suatu saat nanti kita semua akan menjadi orang tua pula, guru terutama. Jadi bukan guru hanya di pendidikan, enggak. Jadi guru dalam sekolah, dalam rumah, dalam madrasah, dan lain sebagainya, banyak ya teman-teman. Jadi itu. Maka jadikanlah orang tua yang memberikan suri tauladan yang baik, contoh yang baik. Ya, semoga syair tadi yang kita bahas hari ini berkah dan manfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.